Halo Sobat Setia Wikon, balik lagi di channel YouTube Wikon Indonesia, di mana kalian bisa lihat tutorial dan panduan lengkap dari produk dan teknologi di Wikon Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai HTTP API dari VBox. Untuk HTTP API sendiri dapat kalian gunakan melalui jaringan internet untuk membuat request seperti yang pernah dibahas pada video sebelumnya, atau kalian juga bisa gunakan jaringan lokal yang merupakan topik kita pada video kali ini. Jadi berbeda dengan permintaan HTTP API global yang telah disediakan oleh Wikon, permintaan HTTP API secara lokal ini bisa diatur agar tidak memerlukan autentikasi. Jadi kalian bisa set data-data yang ingin dikirimkan ke klien secara langsung tanpa perlu melalui proses autentikasi. Untuk dapat melakukannya, konsepnya sama dengan video kami sebelumnya, yaitu HMI Wikon as HTTP Server. Di sini kita juga menggunakan library socket, namun kali ini kita akan melakukan non-blocking socket agar script yang dieksekusi tidak mengganggu fungsionalitas lain dari VBox. Sebagai info tambahan, di sini saya menggunakan VBox model HWF. Nah, kita sekarang ada di tampilan awal akun VNet setelah kalian berhasil login. Dan bagi kalian yang kepo mengenai dokumentasi dari library socket yang akan kita gunakan ataupun fitur-fitur lain dari Wikon dapat mengunjungi X-Wiki Wikon, yaitu di Docs Wikon. Nah, di web ini kalian bisa lihat semua manual ataupun dokumentasi dari produk-produk Wikon yang disediakan oleh tim Wikon. Di sini kalian bisa melihat tutorial ataupun panduan lengkap dari HMI, PLC, VBox, servo inverter, dan banyak fitur-fitur lainnya di X-Wiki ini. Oke, kembali pada dashboard VNet. Untuk kalian yang baru pertama kali menginstalasi VBox, bisa lihat tutorial video yang telah kami lampirkan. Nanti setelah berhasil binding device, akan muncul tampilan seperti ini. Ini tandanya device atau VBox kalian berhasil di-binding ke akun VNet. Tanda hijau ini menandakan bahwa VBox atau device sedang online. Pada bagian real-time data ini telah terdapat data-data yang ingin saya kirimkan, yaitu tegangan dari line A, line B, dan line C. Data-data ini berasal dari power meter yang berhasil terkoneksi dengan VBox melalui RS485. Dan saya bisa menarik datanya pada bagian real-time data ini, kemudian create new tag. Namun saya tidak akan membahasnya pada video kali ini. Dan untuk dapat kirimkan data-data ini, kita akan menggunakan library socket pada script Lua. Kalian bisa ke bagian Lua script di sini. Kemudian kalian bisa tambahkan script baru. Kalian bisa atur nama dari scriptnya. Kemudian ada mode dari eksekusinya. Di sini kalian bisa pilih initialization, timing, atau execute if connected or disconnected. Di sini kalian bisa gunakan timing, kemudian kalian bisa atur waktu timing untuk eksekusi scriptnya. Kemudian nanti kalian bisa klik save and next saja. Nah, di sini saya akan menggunakan script yang telah saya buat. Nanti kalian bisa tambahkan baris kode seperti yang saya telah buat pada script ini, dan nanti saya juga akan jelaskan per bagian-bagiannya dari script ini. Pertama-tama ada import library yang diperlukan, kemudian ada fungsi-fungsi selain fungsi main yang kita buat di luar fungsi main. Di sini kita ada binding
IP dan virtual port yang akan kita gunakan. Kalian juga bisa gunakan IP dari koneksi router kalian, tapi di sini saya gunakan port Ethernet saja. Dan sebelumnya bagi kalian yang belum mengatur IP dari port Ethernet VBox kalian bisa gunakan software VNet Client. Software VNet Client ini tersedia pada web XWiki Wikon tadi. Jadi kalian bisa mendownloadnya pada web tersebut. Kemudian di sini kalian bisa klik offline mode untuk mengatur konfigurasi network dari VBox. Pastikan kalian menghubungkan kabel USB Type-C dengan port USB dari laptop kalian untuk dapat mengatur konfigurasi networknya. Nah, di sini kalian bisa klik Enable Ethernet terlebih dahulu, kemudian kalian bisa mengatur atau memasukkan IP address dari port Ethernet VBox kalian. Dan jangan lupa untuk subnet max-nya dan juga default gateway-nya. Di sini juga jangan lupa untuk menghubungkan VBox ke Wi-Fi dan kemudian kalian bisa pilih box connection to cloud-nya ini sebagai Wi-Fi. Kemudian kalian bisa download konfigurasinya. Nanti VBox akan terreset dan kalian cukup tunggu hingga lampu indikator link menyala. Itu menandakan bahwa VBox telah terhubung ke Cloud VNet. Oke, kembali pada script Lua tadi. Setelah binding port dilakukan, di sini ada set agar koneksi ke dan dari soket ini diproses dalam mode non-blocking. Maksudnya adalah server yang akan kita jalankan tidak akan menunggu terus-terusan untuk menerima koneksi dari klien. Kemudian di sini ada table yang nanti akan diisi dengan informasi dari klien yang telah mencoba untuk berkoneksi atau telah mengirimkan permintaan HTTP. Selanjutnya kita buat fungsi untuk menerima koneksi dari klien. Jika koneksi berhasil diterima, maka dia akan menyimpan informasi dari klien pada tabel klien tadi. Pada fungsi ini kita juga menerapkan mode non-blocking untuk operasi pembacaan atau penulisan data. Jadi jika klien sudah membuat koneksi dan tidak ada data yang diterima, script ini akan mengembalikan nilai nil. Sehingga dengan mode non-blocking ini, VBox dapat bekerja atau menjalankan script ini tanpa harus mengganggu fungsionalitas dari VBox seperti real-time data tadi, alarm, historical data, ataupun fungsionalitas-fungsionalitas lainnya dari VBox. Kemudian ada fungsi yang akan menghandle data dari koneksi klien. Jadi fungsi handle client ini akan memproses data dari koneksi yang masuk. Data yang dimaksud di sini adalah data seperti header dan endpoint. Ketika server menerima endpoint get data pada URL-nya dengan metode get, dia akan mengirim response body ke klien. Response body ini berisi data-data yang ingin kita kirimkan ke klien tersebut. Jika VBox menerima permintaan dengan endpoint selain get data dan method get, dia akan mengirimkan pesan error 404 atau tidak ditemukan. Dan selanjutnya ada fungsi handle clients yang berguna untuk memproses koneksi dari klien yang telah masuk pada tabel klien yang telah diisi di sini. Kemudian daftar dari klien yang siap ini akan diteruskan ke fungsi handle client tadi untuk dikirimkan respons yang sesuai. Nah, kemudian terakhir pada fungsi main. Di sini fungsi main saya bernama mqtp.main karena pada bagian settings ini saya namakan sebagai mqtp. Namun yang perlu kalian ingat,
bahwa penamaan ini tidak bisa diubah setelah kalian meng-create script baru pada tampilan awal tadi, pada bagian luas script tadi. Dan pada fungsi main tadi, kita panggil terlebih dahulu fungsi accept client, dan kemudian baru kita panggil fungsi handles client. Nah, setelah selesai kalian tambahkan semua line kode ini, kalian bisa klik save di sini, kemudian kembali pada bagian luas script. Di bagian ini apabila terdapat perubahan sebelumnya pada luas script yang kalian ubah, akan terdapat indikator kuning di bagian ini, dan kalian hanya perlu klik synchronize di sini. Jika lampu indikator telah berubah menjadi warna hijau, maka tandanya dia telah tersinkronis dengan perubahan terbaru kalian. Dan kalian bisa klik enable di sini hingga tandanya berubah menjadi on. Dan jika sudah seperti ini, kita bisa membuat permintaan HTTP ke IP dan port yang telah kita binding tadi. Untuk membuat permintaan HTTP sendiri, saya akan gunakan software Postman. Pada bagian new request ini, kalian bisa masukkan IP dan port yang kalian gunakan. Untuk IP sendiri, saya menggunakan port Ethernet, jadi saya gunakan IP dari port Ethernet ini. Portnya 8080, kemudian endpointnya get data. Di sini kita pastikan dulu metode yang kita gunakan adalah get. Kemudian kita bisa kirim. Nah, di sini adalah data-data yang tadi kita set untuk dikirimkan ke klien di bagian tadi ini. Data-data ini sama dengan data-data yang ada pada Vbox. Nah, di sini kita coba untuk buat permintaan lagi. Bisa dilihat bahwa data tegangan dari line A, line B, dan line C sama dengan yang di sini. Kita buat lagi 965 sama dengan yang di sini. Jadi itulah cara untuk menjadikan Vbox HWF untuk dapat menerima HTTP request dari perangkat lain atau bisa kita sebut klien. Nah, sekian untuk tutorial kali ini. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut, dapat hubungi layanan customer kami pada deskripsi video. Sampai jumpa di video-video selanjutnya oleh Wicon Indonesia.